wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan tentang perlawanan Kesultanan Goa Talo atau Makassar dan organisasi Budi Utomo. Perkenalkan, nama saya Kesha Fauziah Dan saya Rizka Petriani. Saksikan videonya, guys. Yang pertama itu ada perlawanan Kesultanan Goa Talo atau Makassar. Perlawanan Kesultanan Goa Talo atau Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin pada abad ke-17 karena VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah dan menguasai jalur laut di Indonesia bagian timur. Perlawanan ini terjadi dalam Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669 dan berakhir dengan kekalahan Goa setelah penandatanganan perjanjian Bungaya yang sangat merugikan kerajaan tersebut. Adapun penyebab perlawanan Kesultanan Goa Talo terhadap VOC adalah persaingan dagang dan keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. VOC juga menerapkan politik divide and fire, adu domba, dengan mendukung Arung Palaka di Bone untuk melawan Goa. Adapun proses terjadinya perlawanan, proses perlawanan Goa Talo terhadap VOC di bawah J.F. Splitman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bone di bawah pemimpinan Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi 1. VOC diperboleh memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. 2. Semua orang asing diusir dari Goa Talo kecuali VOC. 3. Goa Talo mengganti biaya kerugian perang. 4. Beberapa wilayah kekuasaan Goa Talo diserahkan kepada VOC. Akhir perlawanan. Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa Talo. Pada 1669, Arung Palaka menyerang benteng Somba Apu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Palaka dapat menaklukkan benteng Somba Apu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Adapun tokoh-tokoh perlawanannya, yang pertama itu ada Sultan Hasanuddin, yang kedua ada Syekh Yusuf Al-Makassar, yang ketiga ada Karaeng Galesong, dan yang keempat ada Ranggong Daeng Romo. Lanjut bagian kedua, yaitu organisasi Budi Utomo. Nama organisasi Budi Utomo ini didirikan pada 20 Mei 1908 di Jakarta, dulu Batavia namanya. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Lalu tokoh-tokoh organisasi itu, yang pertama ada Dr. Sutomo, pendiri utama dan tokoh paling terkenal Budi Utomo. Lalu yang kedua ada Wahidin Sudirohusodo, penggagas ide awal, pendiri Budi Utomo melalui gagasan beasiswa belajar pribumi. Yang ketiga ada Gunawan Mangkukusumo, salah satu pendiri dan pengurus awal organisasi. Lalu ada Suraji, tokoh muda dari Stovia yang ikut mendirikan Budi Utomo. Lalu ada Raden Angka Projosudirjo, menulis silat mengenai pendirian Budi Utomo. Lalu ada Gondo Suwarno, berperan sebagai sekretaris sementara. Lalu ada Muhammad Sulaiman, anggota pendiri dari kalangan pelajar Stovia. Lalu ada Muhammad Saleh, salah satu pendiri dan komisaris Budi Utomo. Lalu ada tujuan organisasinya. Yang pertama, meningkatkan kemajuan pendidikan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat Jawa dan Madura. Yang kedua ada membangun semangat persatuan dan kesatuan nasional.
Yang ketiga, mendorong bangsa Indonesia agar maju dan mandiri melalui pendidikan dan pengetahuan. Selanjutnya ada visi dan misi organisasi. Visinya, meningkatkan martabat, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa dan Madura pada awalnya melalui bidang pendidikan, kebudayaan, dan persatuan. Misinya, yang pertama, membangun semangat persatuan di antara rakyat pribumi. Yang kedua, memajukan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat Indonesia. 3. Meningkatkan ta'aruf hidup masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 4. Menumbuhkan kesaudaraan nasional terhadap pentingnya kemerdekaan dan kemandirian bangsa. Selanjutnya ada strategi organisasi. Yang pertama, mengadakan pertemuan dan kongres untuk menyatukan pandangan kaum terpelajar. 2. Mendirikan sekolah dan beasiswa bagi pelajar pribumi agar memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, menyebarkan ide nasionalisme lewat ceramah, tulisan, dan kegiatan kebudayaan. Yang keempat, membangun kerjasama dengan golongan terpelajar dan tokoh masyarakat untuk mempererat hubungan. Yang terakhir ada akhir organisasi. Setelah berdiri pada 20 Mei 1908, Budi Utomo berkembang sebagai organisasi pelopor kebangkitan nasional. Namun seiring waktu pengaruhnya mulai menurun karena fokusnya hanya pada kalangan piyaji atau bangsawan dan kaum terpelajar Jawa. Adanya perbedaan pandangan antara anggota muda atau nasionalis dan anggota tua lebih loyal pada Belanda. Akibatnya, perpecahan dan penurunan dukungan organisasi ini semakin lemah pada tahun 1920-an. Akhirnya pada 1935 Budi Utomo resmi dibubarkan dan banyak anggota bergabung ke dalam organisasi baru bernama Partai Indonesia